Shalom, selamat pagi sahabat. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di Santapan Rohani Pagi. Dan judul renungan kita pagi ini adalah Memberontak. Kita akan baca di dalam Perjanjian Lama di Yesaya 64 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Sahabat terkasih, hidup orang percaya digambarkan seperti tanah liat di tangan sang penjunan. Siapakah penjunan kita? Tuhan adalah sang penjunan. Untuk menjadi bejana yang berdaya guna dan bernilai, maka tanah liat itu harus mengalami proses pembentukan sedemikian rupa hingga menjadi lumat, lentur, dan lunak. Lalu mulailah tangan Tuhan bekerja. Dia mengambil gumpalan tanah liat itu dan membentuknya sesuai dengan kehendaknya. Sahabat, dengan demikian kita tak akan bisa lari dari yang namanya proses pembentukan. Sebab tidak ada istilah instan di dalam Tuhan. Yesaya 44 ayat 24 berkata, "Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku?" Sahabat, sebagai manusia, kita tidak bisa sepenuhnya menghindar dari yang namanya permasalahan atau persoalan hidup. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana reaksi kita atau respon kita terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Tidak perlu memberontak ketika kita menghadapi masalah, sehingga kita tidak menghadapi kematian. Ketidaktaatan Saul yang adalah awal kehancurannya adalah sebuah pelajaran penting bagi kita, sahabat. Di sini Saul membuka pintu dan mengundang kejahatan masuk di dalam hatinya, yang pada akhirnya membawa Saul kepada ketidaksetiaan dan kecemburuan terhadap Daud. Pada akhirnya Saul mengakui. Di dalam 1 Samuel 26 ayat 21 dicatat, "Aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali." Sahabat, ketidaktaatan adalah semangat yang salah. Hal ini adalah sikap yang memberontak terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Banyak orang Kristen tidak lagi taat dan setia ketika doa mereka belum beroleh jawaban dari Tuhan. Di sini kita harus mengerti, sahabat, bahwa ketaatan adalah prinsip dari kehidupan kekristenan. Ketaatan bukanlah sebuah kebutuhan tunggal, tetapi ketaatan adalah sebuah semangat yang menggambarkan pola hidup kita. Kita harus memiliki semangat ketaatan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus kepada Bapanya. Ibrani 10 ayat 9. Tuhan Yesus berkata, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Bahkan ia menambahkan di dalam Yohanes 4 ayat 34, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Demikian taatnya Yesus terhadap Bapa. Ketaatan adalah prinsip utama dari kehidupan Kristus. Kita sering berkata kepada Tuhan dalam doa-doa kita bahwa kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tetapi bagaimana dengan prakteknya? Banyak yang kita lakukan bukanlah menurut kehendak-Nya, melainkan menurut kehendak kita sendiri. Apa yang kita mau, apa yang kita ingini. Kita seringkali tidak suka jika disinggung perihal ketaatan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita tidak bisa mengabaikannya, sebab hal ini adalah prinsip yang berasal dari Alkitab. Sahabat, Tuhan akan memberikan upah bagi setiap anaknya yang mau hidup taat. Di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-19 menegaskan,
Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Namun sebaliknya, di dalam Yesaya 1 ayat 20, jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Sahabat, kalau boleh jujur, memang pembentukan dari Tuhan itu sakit dan tidak menyenangkan. Seperti berada di padang gurun. Karena itulah banyak orang mengeluh, mengomel, dan akhirnya memberontak. Karena terus memberontak kepada Tuhan, maka bangsa Israel harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Kita baca dalam Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Nah sahabat, Tuhan belum selesai berurusan dengan kita selama kita masih saja suka memberontak dan hidup menyimpang dari jalan kebenarannya. Dengan jelas, Yesaya 45 ayat 9 mencatat, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Sahabat terkasih, mari milikilah penyerahan diri kepada Tuhan ketika proses itu datang dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu bahwa rancangannya itu rancangan yang terbaik buat kita. Sehingga setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu terasa berat, tapi percayalah, itu tidak melebihi kekuatan untuk kita menanggung dan menghadapinya. Yeremia 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Sahabat, ingat, kita ini buatan Tuhan. Kita diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan tentu saja sahabat, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Kalau mungkin saat ini ada di antara kita, di antara sahabat yang sedang mengalami proses yang mungkin secara manusia terasa berat, ingat firman Tuhan pagi ini sahabat, penyerahan diri, jangan memberontak, dan izinkan Tuhan turut bekerja di dalam proses itu, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dalam setiap keadaan. Maka disitulah Tuhan akan menyatakan mujizatnya, pertolongannya, hal-hal yang luar biasa akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Tetap semangat sahabat, jangan berkecil hati. Ada Tuhan yang setia dalam setiap pembentukan dan proses hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mau belajar bersyukur untuk setiap proses demi proses, pembentukan demi pembentukan yang Engkau izinkan untuk kami mengalaminya. Terima kasih untuk pagi ini Bapa. Firman Tuhan datang menguatkan kami bahwa ketika kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan, ketika kami belajar taat kepada Tuhan, Tuhan turut bekerja dan Tuhan menyatakan segala kebaikannya bagi kami. Satu hal yang kami percaya, rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan yang terbaik. Dan setiap proses yang kami jalani adalah bagian dari jalan yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami menuju kepada kemenangan dan keberhasilan.
Tuntun kami Bapa, bawa kami untuk terus tinggal di dalam rancangan terbaik-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami mampu bertahan dan melewati setiap proses yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.